Bapa di dalam surga, terima kasih pada minggu ini Engkau masih memberkati kami. Dan pada hari ini Bapa, kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan kami juga boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, beribadah menghadap Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami, sehingga kami juga yang mendengarkan firman-Mu boleh dituntun di dalam terang, dan hidup kami juga boleh dibenarkan senantiasa. Bapa di surga, berbicara Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya mau sapa dulu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Shalom. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu boleh kasih dulu senyumnya yang terbaik untuk kiri kanannya. Ya, puji Tuhan. Sudah lama gereja ini sepi Bapak Ibu, tapi sekarang sudah cukup lumayan ramai ya. Ya, puji Tuhan. Tetap dengan gaya normal life kita normal life. New normal begitu ya. Kita bisa beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, kita lihat Alkitab kita hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, saya mengambil tema simple, jagalah hati. Simple saja Bapak Ibu Saudara, tetapi memang ini cukup rumit untuk dilakukan Bapak Saudara. Bapak Ibu, berbicara soal jaga menjaga ya, berbicara soal jaga menjaga. Kalau Bapak Ibu ini tahu, ini tong sampah ya, ada isinya, ada sampahnya kan begitu. Bapak Ibu pernah nggak melihat ada seorang security atau polisi menjaga sampah? Pernah nggak kita melihat di dalam kehidupan kita ada seorang polisi atau security itu menjaga sampah? Bahkan juga dia berpakaian seperti layaknya seorang penjaga, bahkan juga dia menggunakan perlengkapan perangnya juga begitu ya, memakai senjata. Pernahkah kita melihat ada orang seperti itu? Kan begitu. Mungkin kita berpikir tidak pernah. Saya juga tidak pernah melihat ada orang menjaga sampah dengan memegang senjata. Kenapa sampah itu tidak dijaga? Karena tidak berharga. Benar tidak? Kalau dijaga pasti berharga. Seperti apa? Bank, rumah kita jaga kan? Itu sesuatu yang berharga. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang saat ini yang dijaga oleh banyak orang di dalam kehidupan dia. Yang pertama mungkin kita melihat adalah handphone. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya HP, dimanapun kita pasti punya HP, kita pasti kalau baru beli, kita pasti perlengkapi dengan anti gores, anti pecah, anti retak, anti petir, anti air, begitu-begitulah kan. Semua kita buat supaya apa? Supaya HP kita itu terjaga dengan baik dan tidak rusak. Itu yang kita lakukan. Kita berani bayar harga untuk benda seperti handphone. Kemudian juga laptop Bapak Ibu Saudara. Kita bisa beli program-program yang bagus, kemudian kita bisa pasang antivirus. Pokoknya kita bayar harga di situ. Dan kemudian seorang wanita juga Bapak Saudara ya. Ini yang paling ribet juga begitu ya. Seorang wanita berani bayar harga demi seluruh tubuhnya. Ya, termasuk kulitnya dan rambutnya. Ya Bapak Saudara, pakai vitamin rambut kan, anti ketombe gitu ya. Anti bercabang, anti apa lagi, anti keriting begitu kan. Nah, itu seorang wanita akan melakukan itu untuk apa? Menjaga penampilannya agar apa? Tetap kelihatan baik. Ya, karena dia merasa itu berharga. Sama juga seperti rumah, kita akan buat tembok yang sangat besar untuk menjaga rumah dan seisi di dalam rumahnya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena itu berharga. Ya Saudara, itu berharga. Nah Bapak Ibu Saudara, boleh di next Pak. Ini ada kata-kata seperti ini.
Banyak orang yang berusaha keras menjaga hartanya, tetapi sedikit orang yang berusaha menjaga hatinya. Benar ya? Mungkin kita berpikir bahwa HP, bahwa telepon, bahwa rambut, bahkan juga tubuh kita atau rumah kita itu memang berharga. Benar Bapak Ibu, itu penting untuk dijaga. Tetapi yang perlu kita yang perhatikan bahwa dari apa yang paling penting yang kita pikirkan, ada sesuatu yang paling penting lagi Bapak Saudara. Yaitu apa? Hati. Makanya Alkitab berkata dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu, sekedar berjaga dan berjagalah, sekedar berjaga dan berjaga dengan segala kewaspadaan itu dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh, seorang security pasti berjaga, tapi tidak hanya sekedar duduk dan melihat, diam di situ. Tetapi dia perlu lain waktu, dia berjalan, mengelilingi, memastikan semua dalam keadaan aman. Bahkan juga Pak, dia harus cek CCTV, memastikan bahwa aman dengan segala kewaspadaan. Atau juga seorang baby sister Bapak Saudara. Seorang baby sister tidak hanya sekedar memastikan dia berada dekat dengan seorang anak itu, tetapi apa? Dia harus memperhatikan secara detail apa yang sedang dia lakukan, bahkan juga aman tidak dia. Jadi dibedakan sekedar berjaga dan berjaga dengan segala kewaspadaan. Jadi ini penting Bapak Saudara. Nah, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti bukan sekedar berjaga. Ya, next Pak. Nah, Bapak Saudara, saya kasih ambil satu contoh yang satu tokoh Alkitab yang bernama Saul. Ini adalah salah satu contoh Alkitab yang tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Bapak Saudara tahu bahwa kegagalan Saul saat menjadi raja dan dia akan kehilangan tahta dia karena dimulai dari hatinya. Dia jatuh dan dia turun tahta, bahkan keturunannya Bapak Saudara yang harus melanjutkan, harusnya yang melanjutkan kerajaannya, tidak Tuhan izinkan untuk dilanjutkan. Kenapa? Hatinya Bapak Saudara. Apa hatinya kenapa Bapak Saudara? Hatinya pada waktu itu ketika mereka selesai berperang, lalu orang menari-nari, rakyat menari-nari mengatakan Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi dilanjutkan lagi oleh rakyatnya bahwa tetapi apa kata? Daud berlaksa-laksa. Bum. Disinilah timbul hati Bapak Saudara. Mulai hati masuk. Dia tidak bisa jaga hatinya. Dan mulai hari itu Saul membenci Daud hanya karena perkataan rakyatnya. Mungkin sekarang dia mendapatkan pujian, bentar lagi dia akan mendapatkan mahkotaku. Dia berpikir seperti itu. Lalu hatinya, apa kata firman Tuhan dilanjutkan? Hatinya dikuasai oleh roh jahat. Lalu dia melemparkan tombaknya 2 kali kepada Daud. Dan Daud dilindungi oleh Tuhan. Inilah salah satu kegagalannya Saul. Dimulai dari hati. Dan itulah awal mula kehancuran Saul Bapak Saudara. Saya kasih satu contoh lagi Bapak Ibu. Kain. Kita tahu bahwa Kain dan Habel yang tidak diterima persembahannya yang mana Bapak Saudara? Ya, yang Kain ya, jangan bilang Habel ya Bapak Saudara ya. Bukan soal yang dia persembahkan di situ yang Tuhan persoalkan, tetapi masalah hatinya Bapak Saudara. Bukan soal karena si Habel kasih binatang yang paling baik, yang paling sehat, bukan karena itu. Bukan gara-gara dia tumbuh-tumbuhan atau apapun itu hasil taninya, bukan. Tetapi karena Tuhan melihat hati. Ya, jadi hati yang Tuhan lihat. Maka ketika Tuhan tidak menerima persembahannya Kain, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hati Kain mulai panas. Perhatikan Bapak Saudara. Ya, ini kita berbicara hati. Hati Kain mulai panas. Dan dimulailah dari hati yang panas, timbullah rasa marah, dengki, dan dia apa? Membunuh adiknya sendiri. Dimulai dari situ. Dimulai dari hati dia gagal. Jadi saya mau bilang Bapak Saudara, orang yang membenci seseorang adalah orang yang gagal menjaga hati. Itu gagal dalam menjaga hati. Jadi jangan bilang, jangan bangga, aku benci dengan dia. Kamu sedang diperdaya oleh iblis. Ya. Boleh di next Pak? Ya, ada seorang ulama agama yang berkata kan, mempopulerkan lagu
jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup. Itu bagus lagunya, Bapak Saudara. Bagus sekali lagunya. Tetapi seorang yang mempopulerkan lagu ini pun tidak menjaga hatinya. Dia mempunyai istri, ya kan? Kalau orang Kristen cukup satu kan, harus dijaga hatinya. Jangan pula gara-gara ini nggak dijaga hatinya, perlu cewek lain, nggak dijaga kan hatinya. Aku suka sama dia. Nah, ini yang susah kan? Nggak menjaga hatinya. Cukup satu, Bapak Saudara ya. Jadi kalau mungkin agak sedikit ketika waktu masih gadis masih kelihatan bagus begitu kan. Tapi ketika sudah menikah sudah seperti gentong gitu kan. Ya maksudnya itu gentongmu, cintailah kan, itu begitu. Ya Bapak Saudara, jadi dijaga hati. Ya. Dijaga hati itu penting, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita mengatakan jaga tetapi hati kita tidak bisa kita jaga. Perhatikan tadi 2 contoh tadi. Siapa di antara kita seperti Saul dan Kain yang iri kepada orang lain? Saya mau bilang itu adalah awal kehancuran kita. Next, Pak. Nah, Bapak Saudara, mengapa kita perlu menjaga hati? Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh. Ini saya kasih tampilkan begini, tapi nanti ada sesuatu yang saya harus bahas lebih dalam lagi. Kalau kita melihat di sini, segala sesuatu dalam hati. Ya, jadi kenapa kita perlu menjaga hati? Karena segala sesuatunya itu ada di dalam hati kita. Itu di dalam Ulangan 8 ayat 5. Kemudian di dalam hati kita juga berdoa. Pakai hati. Perhatikan Hana, Bapak Saudara, saat dia berdoa kepada Tuhan, dia mulutnya komat kamit sampai Eli bilang kamu mabuk. Artinya apa? Dia berdoa dengan hati. Ya, ada di antara kita tidak berdoa dengan hati? Nggak ada kan? Pasti harus pakai hati. Kemudian merenung juga dengan hati, Bapak Saudara. Ya, merenung juga kita pasti dengan hati. Itu dalam Mazmur 19 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur berapa tadi itu? Saya tidak kelihatan. 19. Sorry. Boleh bacakan satu orang, Bapak? Sorry, saya ini. Mazmur 19 ayat 15. Boleh satu orang membacakan? Ya, ada kan renungan hatiku. Jadi Bapak Saudara, kita juga merenung itu juga menggunakan hati, ya. Kemudian bahkan juga kita percaya juga dengan hati di dalam Roma 10 ayat 9. Jadi tidak cukup dengan mulut, kata firman Tuhan. Ya, jangan mulut memuji-muji tetapi hatimu jauh. Artinya yang menentukan selamatnya kita, berimankah kita dengan benar adalah hati kita. Amin, Bapak Saudara. Jadi nggak cukup mulut, ya. Mulut tidak menyelamatkan, ya kan? Tapi iman yang disertai oleh hati itu yang menyelamatkan kita. Maka firman Tuhan berkata, hati itu harus percaya. Dengan hati kita percaya, bahkan juga dengan hati kita ragu. Nah, Bapak Saudara, kenapa kita perlu menjaga hati? Nah, saya mau jelaskan ini. Boleh next, Pak? Ya, jadi mengapa kita harus menjaga hati? Karena kesuksesan kita ditentukan oleh hati kita. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya your success in determined by your heart, gitu loh. Jadi kesuksesan kita itu ditentukan oleh hati kita. Saya kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saya ulangi sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Konteksnya ini adalah ketika Saul tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, maka Allah ingin mencari penggantinya, yaitu Daud. Ya, Allah ingin mencari pengganti Saul, yaitu Daud. Daud adalah seorang pengembala domba, dia tidak mempunyai keahlian apa-apa untuk memimpin raja. Bahkan juga saudara-saudaranya jauh lebih mempunyai kualitas fisik daripada Daud. Maka dibilang Tuhan, aku tidak melihat perawakan atau apapun, tetapi aku melihat hati. Itu yang disampaikan pesan kepada Samuel.
Nah Bapak Saudara, waktu Samuel datang melihat anak-anaknya Isai pada saat itu, Daud sedang tidak ada di situ. Ya ini tunjukkan ini. Oh ini anakku yang paling ini anakku ini. Apa dia bilang? Ada lagi nggak anakmu yang lain? Sepertinya bukan ini. Ada, tapi dia masih kemerah-merahan. Nah coba, itu dia. Siapa Bapak Saudara? Daud. Jadi yang tidak dimiliki oleh saudaranya adalah apa? Hati yang benar-benar suci. Ya Bapak Saudara ya, aku melihat hatinya, dialah yang layak menjadi raja, menjadi pengganti Saul. Bapak Saudara, apa ini dalam kehidupan kita? Artinya Tuhan mempromosikan orang-orang yang mempunyai hati yang tulus. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau kita mau menjadi sukses, itu ditentukan oleh hati kita. Daud bisa menjadi raja karena dia mempunyai hati. Tuhan promosikan dia. Tuhan yang angkat dia. Karena apa? Karena hati, bukan karena yang lain. Nggak punya kemampuan. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu saat ini sebagai seorang pekerja, karyawan atau apapun, jangan pernah takut. Bekerjalah dengan hati. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Itu penting. Hati yang paling penting di sini Bapak Saudara. Tidak usah pusing-pusingkan apa mau dibilang orang, yang penting hati kita. Hati, maka kamu akan mencapai kesuksesan itu. Ini bukan teologi kemakmuran ya Bapak Saudara ya. Saya jarang berbicara seperti ini, tetapi itu benar. Kemudian yang kedua berikutnya, next. Nah Bapak Saudara, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena iblis mengincar hati. Ya, ini yang harus kita waspadai sebenarnya Bapak Saudara. Iblis memang tidak dapat merebut kita di tangan Tuhan, tetapi ia dapat mencuri hati kita dan memporak-porandakan hidup kita. Ini yang harus kita waspadai. Salah satu contoh, boleh next Pak? Kita lihat ini contohnya. Kisah Kejadian Adam dan Hawa. Saya akan bacakan dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu memandang bahwa buah pohon itu buah pohon itu baik untuk dimakan, tetapi dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Ya, perhatikan ada kata hati. Saya warnain itu agak warna kuning sebenarnya. Ya, menarik hati. Nah, Bapak Saudara, kita tahu cerita ini, kita tahu kisah ini, tetapi yang memang menjadi poinnya ular iblis ini adalah mencuri hati daripada Hawa. Supaya apa? Supaya dia tergoda, sehingga apa? Dia mau terjerumus oleh tipu muslihat iblis. Dan benar sudah Bapak Saudara, ketika dia sudah tertarik dengan buah itu, hatinya sudah melirik buah itu, maka dia apa? Dia makan buah itu, terjebak oleh iblis, dipengaruhi. Itu makanya Bapak Saudara, kita harus hindarin apa? Kemarahan, kedengkian, tawar hati. Itu semuanya tipu jahat iblis. Tipu jahat iblis untuk apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang hatinya hancur, sakit. Ya, kita harus berhati-hati dengan kata-kata dengan iblis ini, karena kita harus waspada. Makanya apa? Dengan segala kewaspadaan kita harus berjaga-jaga. Boleh next Pak? Kemudian Alkitab berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di luar sana berusaha keras untuk menjaga hidupnya agar tetap bersukacita. Ya, dan salah satu adalah iblis, disinilah peran dia, supaya kita hidupnya nggak sehat-sehat, dibuatlah kita hidup dalam penderitaan, dibuatnya kita hidup di dalam keterpurukan, dibuatnya kita hidup di dalam kepahitan. Kalau orang pahit bagaimana mau sukacita, Bapak Saudara? Saya mau tanya, bisa nggak kita sukacita kalau kita lagi dalam kepahitan? Enggak lah, lihat orangnya itu aja pun kita udah mumet kepala kita. Mau sukacita bagaimana? Senyum pun susah. Jadi Alkitab ini nggak berlaku jadi dalam hidupmu, nggak berlaku. Kenapa? Ada kepahitan, ada kebencian, ada iri hati. Seperti Saul, iri hati dimulai dari situ. Itulah awal dari kehancuran kita. Ya, nggak berlaku jadinya ini. Alkitab sudah bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya kasih satu contoh sederhana Bapak Saudara. Saya baru ini mengalami. Ya mungkin saya boleh ceritakan secara terbuka kan begitu ya. Saya waktu itu pernah mengikuti medical check up. Saya tahu saya orangnya sehat begitu ya. Nggak mungkin saya ada sakit begitu kan.
Saya mengikuti medical check up dan saya medical, lalu selesai beberapa hari kemudian hasilnya keluar, Bapak Saudara. Tiba-tiba ada vonis sakit saya dibuat di situ. Sakitnya adalah bronkopneumonia. Saya kaget. Ini sakit apa? Saya pikir TBC kan. Wah, kok apa ini maksud gue? Bronkopneumonia. Ternyata itu sakit paru-paru juga, tetapi paru-paru basah gitu. Saya kaget. Detik itu, saat itu, ketika saya mendapatkan kabar itu, saya yang merasa tidak pernah sakit, saya merasa sehat-sehat, tapi gara-gara saya medical check up, dan malam itu tiba-tiba Bapak Saudara, saya sesak, seperti orang mau mati. Langsung saya telepon asuransi saya mau ke rumah sakit ini. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena hati saya sudah dipenuhi oleh apa? Ketakutan. Benar Bapak Saudara, saya langsung sesak detik itu yang seharusnya tidak pernah sesak. Karena saya tahu saya sedang sakit. Hati Bapak Saudara dipengaruhi, dan saya mengalami sakit itu. Tapi saya mulai bergumul dengan Tuhan, Tuhan tolong jangan pula begini, kok begini kali hidupku begitu. Masa gara-gara ini doang kok begini gitu. Akhirnya apa? Saya biarkan. Saya melakukan apa yang saya kerjakan, udah biarin aja. Ya Pak ya. Saya happy aja. Saya seperti tidak punya sakit kan, santai aja. Ya, karena memang hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itulah yang membuat kita hancur, Bapak Saudara. Itulah peran iblis itu membuat hidup kita itu menjadi hancur, sehingga apapun yang kita usahakan semuanya akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kita saat ini? Sudahkah kita menjaga hati kita? Sudahkah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, atau hanya sekedar jaga? Sudahkah kita menjaga hati kita daripada iri hati? Sudahkah kita menjaga hati kita daripada kebencian? Sudahkah? Kalau belum Bapak Ibu Saudara, artinya kita sudah gagal dalam menjaga hati. Apa kalau ada katakan, ku berikan hatiku. Hati yang mana Bapak Saudara? Sudah hancur kan? Udah rusak. Iri hati, kemudian sakit hati, benci sama orang, udah terpotong-potong itu hati. Enggak lengkap lagi. Hati apa mau dikasih sama Tuhan? Itu hati yang terbaik. Yang menjadi security atas hati kita adalah kita. Jangan berharap Tuhan jaga. Tuhan sudah kasih security, yaitu firman Tuhan, tetapi selebihnya kerjakan. Nah Bapak Saudara, ini yang harus kita waspadai. Hati ini penting, karena dari hati memancarkan kehidupan. Mulut kita itu semuanya dipimpin, ditentukan oleh hati. Kan ada orang bilang kan, pusat dari segala sesuatunya adalah otak. Tetapi firman Tuhan bilang, bukan jagalah otak, tapi jagalah hati. Pikiran kita akan terpancar dari hati kita. Hati kita memancarkan itu, sehingga pikiran kita dan mulut kita mengeluarkan kata-kata itu. Supaya kita paham Bapak Saudara. Bapak Ibu, mari kita sadarlah, sudah tidak waktunya lagi ogah-ogahan, sudah tidak waktunya lagi tidak mau berubah, tapi sudah waktunya kita harus benar-benar siap untuk menghadapi semua masalah ini. Apapun yang kita alami, jaga hati, jangan cepat marah, karena kita menjadi security. Jangan cepat emosi, jangan cepat kepahitan, jangan cepat mendengki orang. Pikirkan itu Bapak Saudara. Kalau kita sudah seperti itu, kita terjebak, ya, kita terjebak. Boleh next Pak? Yang terakhir Bapak Saudara. Kalau udah terakhir biasanya yang buta melihat, Bapak Saudara, ya. Biasanya begitu. Kalau udah terakhir ini yang buta itu melihat, kan? Kita nggak tahu tuh. Yang terakhir Bapak Saudara, dikatakan dalam slide, apakah hari ini hati kita membenci seseorang? Apakah hari ini hati kita belum memaafkan seseorang? Apakah hari ini aku iri dengan seseorang? Pikirkan itu. Kalau masih terjadi seperti ini, ingat Bapak Saudara pesan saya, bahwa itu adalah kegagalan kita di masa depan. Seperti Saul, seperti Kain, seperti Absalom. Semuanya itu adalah orang-orang yang gagal. Bahkan Absalom mati karena kebodohannya, karena amarahnya. Dia tergantung di atas pohon, nyangkut lehernya Bapak Saudara.
Karena apa? Karena ingin membunuh. Dia mati sendiri. Karena apa? Karena kemarahannya, kebodohannya. Jadi harus hati-hati. Bapak Ibu, segala sikap dan tindakan kita itu bersumber dari hati. Jika hati jahat, maka sikap dan tindakan kita juga pasti jahat. Jika hati kita dipenuhi dengan kedagingan, maka hidup kita juga akan dipenuhi dengan hawa nafsu. Jika hati kita terluka, maka kita juga akan melukai orang. Jika hati kita pahit, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita biasanya tajam dan penuh dengan kebencian. Apa yang ada di dalam hati itulah yang menjadi lensa untuk melihat dunia. Oleh sebab itu dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikirkan Bapak Ibu Saudara, ya, hati yang benar-benar murni, hati yang benar-benar tulus akan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang masih mengalami kebencian, iri hati kepada orang lain, hari ini ubahkan itu. Minta Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan jamah hatiku, Tuhan pulihkan hatiku sehingga aku bisa berikan hatiku yang terbaik untukmu. Amin Bapak Saudara. Amin. Mari kita Bapak Saudara, kita meresponi firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Kau mengenal hatiku. Mari Bapak Saudara, kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui segala sesuatu yang ada dalam hati kita, karena Tuhan menyelidiki hati kita. Kau mengenal hatiku. Sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Kita menyembah Tuhan kita pada hari ini. Kita katakan isi hati kita dengan tulus kepada Tuhan pada hari ini. Ada dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Katakan Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan hati kita, memberikan yang terbaik, worship kita untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Katakan, hanya dekat, hanya dekat kasih
Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Katakan Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau jujur kepada Tuhan. Jika hari ini memang hidup kita, hati kita benar-benar hancur, jujur kepada Tuhan. Karena pemulihan sejati hanya bersumber daripada Tuhan. Jika engkau tidak pernah mengakui kebencianmu, jika engkau tidak pernah mengakui keirianmu, jika engkau tidak pernah mengakui kemarahanmu terhadap orang lain, hari ini akui kepada Tuhan. Dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, bantu aku. Tuhan, pulihkan hatiku. Kebencian-kebencian, amarah kepada orang lain, hari ini Tuhan lepaskan. Sehingga hidupku, hatiku dipulihkan. Sehingga hidup kami boleh diberkati. Kami tidak hidup di dalam kutuk, tetapi kami hidup di dalam berkat Tuhan. Tolong Bapak, setiap jemaat-jemaat di Tuhan di tempat ini bisa jujur dengan hati masing-masing. Bantu mereka Bapak. Bapak Saudara, saya persilakan untuk mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan apa yang menjadi problem dalam hati kita. Berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, Engkau Allah kami yang berdoa. Tolong hati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau jamah setiap hati yang pada saat ini terluka. Engkau jamah hati yang pada saat ini disakiti. Engkau jamah hati yang pada saat ini sedang marah. Engkau jamah Bapa. Engkau pulihkan. Yang percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan apapun. Bapak Saudara, kita sembah Tuhan lagi, katakan Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan hati kami benar-benar kami jaga dengan baik dengan segala kewaspadaan, sehingga tipu muslihat iblis tidak bisa masuk dan mencuri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa.